warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfariatus Salehah, NIM 005. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu sosial media sebagai alat untuk meningkatkan revenue. Perkembangan dunia yang dinamis dan terus menunjukkan kemajuan begitu pesat dalam segala aspek kehidupan, seperti pada era sekarang yang disebut sebagai era kekinian atau modern, telah banyak menyebabkan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Pengaruh teknologi menjadikan begitu bergantung akan kehadirannya, terlebih setelah bermunculan internet sehingga dengan mudah memperoleh beragam informasi. Bermunculannya berbagai aplikasi media sosial ini menimbulkan peluang bagi masyarakat dalam melakukan suatu usaha. Melalui pemanfaatan teknologi internet sebagai salah satu saluran distribusi dan promosi yang begitu modern, hal ini dijadikan sebagai salah satu alternatif pilihan para pengusaha untuk memasarkan produknya melalui media modern atau media sosial. Transaksi bisnis melalui internet merupakan satu fenomena bisnis baru. Salah satu manfaat internet sebagai sarana memperkenalkan dan memasarkan produk, barang, atau jasa. Dari sisi finansial, pemasaran online sangat menjanjikan untuk peningkatan laba usaha. Di zaman sekarang, dengan perkembangannya teknologi dan komunikasi yang semakin canggih, pemilihan penggunaan pemasaran melalui media sosial menjadi pilihan utama yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sekarang ini pengguna media sosial telah menjadi pilar utama dalam penyampaian informasi. Salah satu kelebihan media sosial adalah memiliki banyak potensi untuk kemajuan suatu usaha. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adijaya NIM 013. Nah, di sini media sosial juga dapat mempunyai fungsi potensial dalam bisnis, yaitu mengidentifikasi pelanggannya, mengadakan komunikasi timbal balik, membagikan informasi untuk dapat mengetahui objek yang disukai pelanggan, kehadiran pelanggan, hubungan antar pelanggan berdasarkan lokasi dan pola interaksi. Nah, reputasi perusahaan di mata pelanggannya dan membentuk kelompok antar pelanggan. Distribusi yang didukung oleh teknologi pun mampu meningkatkan kualitas produk untuk sampai ke tangan konsumen. Media sosial yang saat ini menjadi tren anak-anak muda mengekspresikan diri menjadi peluang besar sebagai iklan maupun promosi bisnis. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp, dan yang lain sebagainya sekarang banyak dimanfaatkan untuk media bisnis, baik dari produk yang sudah ternama hingga produk buatan sendiri. Dengan internet, para pelaku usaha dapat memberikan efisiensi anggaran pemasaran. Internet memiliki jangkauan yang luas, akses mudah, dan biaya yang murah. Hal ini terbukti dengan banyak usaha yang mencoba menawarkan berbagai macam produk menggunakan media sosial. Pentingnya media sosial membuat para pelaku usaha bahkan tak keberatan menyisihkan anggaran pemasaran untuk memelihara konsistensi online presence yang dimiliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Yulia Cipta, NIM 015, akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu mendengarkan pendapat konsumen dan keluhan konsumen. Mendengarkan merupakan proses intelektual dan emosional. Dengan proses itu, orang mengumpulkan dan mengintegrasi antara input fisik, emosional, dan intelektual dari orang lain dan berusaha menangkap pesan serta maknanya. Menurut Courtland and Jones tahun 2013, mendengarkan merupakan keterampilan paling penting yang dibutuhkan untuk menyesuaikan pekerjaan di tempat kerja. Berikut ada 3 tipe mendengarkan. Pertama, mendengarkan isi, content listening. Yang kedua, mendengarkan dengan kritis, critical listening. Yang ketiga, mendengarkan dengan empati, empathic listening. Pendapat konsumen atau tanggapan konsumen merupakan suatu nilai opini mengenai kegiatan dalam suatu bisnis, baik dari produk dan jasa, pelayanan, dan marketing untuk meningkatkan kemajuan perusahaan. Perusahaan akan memperoleh data dari konsumen, sehingga bisnis berjalan sesuai harapan. Keluhan konsumen merupakan suatu ungkapan dari konsumen atas ketidakpuasan produk atau jasa yang didapatkan. Mendengarkan bukan hanya akan membuat pelanggan merasa istimewa, tetapi juga dapat menjadikan pelanggan lebih loyal. Tingkat retensi penjualan akan lebih tinggi dengan sikap perusahaan yang dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Gilang Permata, NIM 016. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 alasan mengapa tanggapan konsumen itu penting. Pebisnis harus menerima feedback dari orang lain, mengevaluasi kinerja bisnis, dan tanggapan konsumen. Yang pertama, membantu meningkatkan kualitas produk dan jasa. Mendengarkan pelanggan adalah satu-satunya cara untuk menjamin Anda membuat produk atau jasa yang mereka butuhkan sehingga terciptanya sebuah transaksi. Tanggapan konsumen umumnya digunakan selama proses pengembangan produk untuk memastikan bahwa produk yang akan Anda tawarkan dapat diterima dan dibutuhkan oleh banyak orang. Yang kedua, menjadi tolak ukur kepuasan pelanggan. Mengukur kepuasan pelanggan membantu Anda untuk menentukan apakah produk atau jasa memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Survei tanggapan konsumen dapat membantu Anda dalam mengukur kepuasan pelanggan. Cara ini dapat dilakukan secara langsung, melalui email, melalui telepon, atau bahkan di dalam sebuah website atau aplikasi dari telepon genggam Anda. Yang ketiga, memberikan wawasan untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Meningkatkan pengalaman pelanggan harus menjadi alasan utama Anda dalam mengumpulkan tanggapan konsumen. Proses dalam membangun usaha baru dan mempertahankan pelanggan lama Anda lama-kelamaan akan menjadi suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Menawarkan pengalaman yang luar biasa yang membuat pelanggan Anda kembali kepada Anda adalah cara terbaik untuk menyingkirkan para pesaing Anda. Yang keempat, membantu meningkatkan retensi pelanggan. Tanggapan pelanggan menawarkan jalur komunikasi langsung dengan pelanggan Anda, sehingga Anda dapat menentukan apakah mereka tidak senang dengan produk atau layanan Anda sebelum mereka benar-benar meninggalkan Anda. Pelanggan yang puas adalah mereka yang akan menjadi pelanggan tetap Anda. Dengan meminta tanggapan mereka secara teratur, Anda dapat memastikan bahwa Anda menjaga mereka agar tidak pindah kepada kompetitor. Yang kelima, memberikan data yang nyata untuk perkembangan usaha. Keputusan bisnis yang terbaik dapat diambil dari data yang nyata, bukan berdasarkan dari firasat atau hanya keinginan semata. Terlalu banyak pemilik bisnis dan marketer melakukan keputusan untuk perusahaan berdasarkan data yang tidak akurat. Tanggapan konsumen merupakan data konkret yang dapat Anda gunakan untuk mengetahui apa yang sebenarnya para konsumen Anda berpikir tentang produk atau jasa yang Anda berikan. Yang terakhir, mengidentifikasi pendukung produk Anda. Pelanggan Anda sudah pasti ada yang mati-matian akan menjadi pendukung Anda, entah karena mereka sudah terbiasa dengan produk atau jasa yang Anda tawarkan, ataupun mereka sudah merasa nyaman dengan Anda. Mereka menawarkan nilai yang sangat besar dengan biaya yang sangat sedikit. Namun, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi pelanggan yang mendukung Anda? Jawabannya ada pada tanggapan konsumen. Ketika Anda mengumpulkan tanggapan dari para pelanggan Anda, para pendukung adalah orang-orang yang memberikan nilai yang sangat tinggi. Jumlah para pelanggan ini dan bangun sebuah komunitas agar terjadi hubungan yang sama-sama saling menguntungkan. Tanggapan konsumen menyediakan Anda dengan pemahaman yang sangat berharga tentang apa yang pelanggan Anda pikir tentang produk atau layanan Anda. Wawasan ini dapat membantu Anda menciptakan produk yang pelanggan ingin beli dan menciptakan sebuah pengalaman yang harapan dan membuat para pelanggan Anda datang kembali kepada Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indiati Wahimi akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai pentingnya mendengarkan konsumen. Hal utama untuk mengembangkan sebuah bisnis Anda bukan hanya melalui strategi pemasaran ataupun strategi promosi, tetapi juga bagaimana cara Anda berkomunikasi baik dengan pelanggan. Untuk memperhatikan pelanggan, perusahaan perlu mendengarkan semua keluhan ataupun cerita dari pelanggan. Keluhan tentang kebutuhan mereka, kemudian keluhan tentang layanan Anda kepada pelanggan, dan hal yang dapat berpengaruh terhadap pelanggan-pelanggan Anda. Dengan mendengarkan kepada pelanggan akan membuat pelanggan menjadi loyal, artinya setia pada produk Anda dan terus melakukan pembelian. Kemudian tingkat retensi penjualan akan lebih tinggi dengan sikap perusahaan yang memberikan kepuasan kepada pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatun Nurlaila, NIM 031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya mendengarkan konsumen. Alasan mengapa tanggapan konsumen penting bagi bisnis harus
menerima feedback dari orang-orang lain, atau mengevaluasi kinerja bisnis dan tanggapan konsumen. Yang pertama adalah membantu meningkatkan kualitas produk dan jasa. Yang kedua, menjadi tolak ukur kepuasan pelanggan. Yang ketiga, memberikan wawasan untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Meningkatkan pengalaman pelanggan harus menjadi alasan utama dalam mengumpulkan tanggapan konsumen. Yang keempat, membantu meningkatkan retensi pelanggan. Yang kelima, memberikan data yang nyata untuk perkembangan usaha. Yang terakhir, mengidentifikasi pendukung produk tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Junodianti, NIM 040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media sosial. Media sosial terdiri dari dua kata, yakni media dan sosial. Pengertian menurut bahasa, media sosial adalah alat atau sarana komunikasi masyarakat untuk bergaul. Istilah lain, media sosial adalah jejaring sosial atau social network, yakni jaringan dan jalinan hubungan secara online di internet. Karenanya, menurut Wikipedia, media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya atau user bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan sebagainya. Media sosial seperti blog, Facebook, Twitter, YouTube, dan sebagainya memiliki sejumlah manfaat bagi perusahaan dan lebih cepat dari media konvensional seperti media cetak, iklan TV, brosur, dan selebaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Aruntinasti, NIM 042 akan menjelaskan materi yang terakhir. Menurut Mayfield, media sosial dipahami sebagai suatu bentuk baru dari media online. Beberapa karakteristik yang biasanya dimiliki oleh media sosial antara lain, yang pertama participation atau keikutsertaan, yaitu media sosial memberikan kontribusi dan umpan balik bagi orang-orang yang tertarik. Yang kedua openness atau keterbukaan, sebagian besar media sosial terbuka untuk menerima suatu umpan balik dan partisipasi. Yang keempat conversation atau percakapan, media sosial menggunakan cara berkomunikasi yang lebih baik, yaitu menggunakan metode percakapan komunikasi dua arah. Yang keempat community atau masyarakat, media sosial memungkinkan komunitas untuk terbentuk dengan cepat dan dapat berkomunikasi dengan efektif, dikarenakan komunitas tersebut adalah tempat orang-orang berbagi dengan minat yang sama. Yang kelima yaitu connectedness atau menghubungkan. Sebagian besar jenis media sosial berkembang karena keterhubungan mereka. Kehadiran media sosial ini selain membentuk karakter baru bagi konsumen dalam berkomunikasi dan berinteraksi, juga menciptakan paradigma baru dalam dunia pemasaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.